dari Mada Bakti 326. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam tamu. Siapa Raja yang datang? Sang Raja siapa? Dia Tuhan alam raya, pencipta dunia. Allah kekal dan kuasa, yang maha mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Advent keempat hari ini. Telah 3 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Perlahan tapi pasti kita sudah diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan dalam kehidupan manusia. Maka tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan. Yesaya menyebut bahwa seorang perawan akan melahirkan Immanuel, Allah beserta kita. Maria ibu Yesus, Yusuf dan Elizabeth saudara Maria adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka semakin kuatlah batin kita untuk menerima Dia yang akan lahir dengan hati yang gembira dan sungguh pantas. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, 6 hari lagi ke depan kita akan merayakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2022. Sekaligus mengarahkan kita kepada kedatangannya yang kedua, yaitu hidup mulia. Dan dengan demikian dituntut dari diri kita sungguh keterbukaan hati kita untuk semakin menyambutnya dengan sukacita.
Maka mari di depannya, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, seraya membawa dalam doa-doa kita tentunya orang-orang yang minta doa dari kita, utamanya bagi mereka yang sakit, memohon kesembuhan atas penyakitnya, utamanya bagi Ibu Like Uce. Moga-moga dengan kuasa Tuhan, orang tua saudari kita ini boleh dipulihkan. Juga kita bawa dalam doa-doa kita Pastor Lukas Paliling yang sementara dirawat di rumah sakit. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Emmanuel Allah beserta kami. Maka kami mohon bukalah hati kami, agar semakin dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kami sehari-hari. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama untuk semakin membuka hati kami merasakan kehadiran-Mu. Kau perkenankan untuk merayakan hari Minggu Advent keempat, dan dengan demikian semakin dekatlah hari-hari yang kami nantikan untuk merayakan kehadiran Putra-Mu Sang Juru Selamat kami dalam perayaan Natal yang akan kami rayakan pada tahun ini. Seraya senantiasa memohon kekuatan, semoga di hari-hari yang akan datang iman kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, terlebih bagi mereka yang sungguh membutuhkan kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui usaha orang-orang yang Kau utus menjadi perpanjangan tangan penyembuhan orang sakit. Secara khusus bagi Ibu Like Uce dan juga Pastor Lukas Paliling. Semoga dengan kuasa kasih-Mu, saudara-saudari kami ini boleh Kau pulihkan, dan akhirnya dengan hati gembira juga tetap mengarahkan seluruh hidupnya dan mempersiapkan seluruh dirinya untuk menyambut kedatangan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu.
Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantara para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara
orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Seorang anak laki-laki, mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu Advent keempat, minggu di mana kita begitu sibuk mempersiapkan perayaan kelahiran yang kian semakin mendekat dari Sang Juru Selamat kita. Lilin di atas lingkaran Advent yang dipasang 4 buah semua sudah menyala. Dan dengan demikian ini menjadi minggu terakhir persiapan kita untuk mau menyambutnya. Apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hanyalah hati yang siap dan sungguh sedia untuk merayakan kelahirannya dengan gembira, dengan siap dan tenang, hanya dengan hati yang betul-betul rindu akan Sang Putra yang benar-benar mencintai seluruh kehidupan kita, maka kita sungguh juga akan menyediakan waktu baginya. Dan itu semua adalah persiapan yang paling penting pada hari-hari terakhir ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 2 tokoh utama yang penting yang dipakai Allah untuk rencana keselamatannya. Yang pertama adalah Bunda Maria, dan yang kedua adalah Yusuf. Nubuat Nabi Yesaya mewartakan kepada kita tentang perawan Bunda Maria yang dipilih Allah untuk karya penyelamatannya. Dengan mengatakan sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Emmanuel. Ini adalah nubuat perjanjian lama yang sungguh akan terpenuhi. Saat Bunda Maria diberi kabar tentang rencana Allah ini, dan ia menyambutnya dengan kesungguhan hati, dengan penuh penyerahan diri seutuhnya, dengan mengatakan sesungguhnya aku inilah adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebelum ungkapan iman itu terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentu ada dialog, bagaimana mungkin hal ini terjadi, aku belum bersuami. Kemudian malaikat mengatakan roh Tuhan akan ada padamu dan seterusnya, maka yang akan engkau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Tentu tidak sekejap terjadi begitu saja Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tetapi muncul dalam kesiapan hatinya dan merenungkan apa arti kata-kata ini. Dengan penuh kerendahan hati dan semangat hidup iman, akhirnya Maria menerima itu. Kemudian yang kedua adalah tokoh Yusuf. Apa yang dipersiapkan Yusuf terhadap kedatangan Sang Juru Selamat dalam kebimbangan dan ketidakpastian tentang kandungan Maria. Ia tidak mau bertindak gegabah, tidak dengan emosional menanggapi apa yang disampaikan. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Seperti yang kita dengarkan tadi, ia berani terbuka untuk menimbang apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat kepadanya. Sehingga ia menemukan jawaban terhadap kebingungannya. Akhirnya dia berani menerima atau mengambil bagi Maria sebagai istrinya. Maka seluruh waktu dipersembahkan untuk mempersembahkan kedatangan putra Allah.
pertama di dalam dirinya, dan akhirnya dalam kebersamaan bersama dengan Maria. Persiapan hati Yusuf adalah hati yang taat, hati yang tidak membantah, penuh dialog dan komunikasi, hati yang sungguh mau mengikuti dan menuruti kehendak Allah. Hati yang penurut dan tidak mencemooh. Hati yang mau dituntun oleh Roh Allah sendiri untuk mengambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah. Maka dari kedua tokoh ini Bapak Ibu Saudara terkasih yang ditampilkan bagi kita pada kesempatan ini, apa yang ingin dipesankan kepada kita sebagai persiapan kita? Tentu sekali lagi tidak ada persiapan lain selain kemauan dan keinginan untuk semakin terbuka terhadap kehendak Allah dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang bisa menjadi permenungan Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana dari kita untuk sungguh mempersiapkan diri kita. Bagaimana keterbukaan kita terhadap Allah di dalam seluruh kehidupan. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita, seperti yang dikatakan di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya yang kita dengarkan tadi, kita mau meminta tanda dari Tuhan, apalagi kalau kita memperjuangkan hidup kita sungguh-sungguh, kayaknya sudah semakin berat. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman banyak orang seperti itu sebenarnya masih ada pengharapan besar. Dan justru dalam kepasrahan seluruh hidup lalu dia dengan hati tenang dan mengatakan, Tuhan, jika Engkau sungguh memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, maka berikanlah tanda itu. Dan dalam pengalaman itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali tanda itu kalau kita dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan tanpa menentukan bahwa tandanya harus seperti itu, maka kiranya Tuhan juga akan bisa menjawabnya walaupun itu adalah pengalaman kecil. Dan cukup banyak orang yang biasa keluar dari persoalan dengan permenungan seperti itu. Ada lagi yang selalu merasa bahwa seluruh hidupnya sudah diberikan kepada Tuhan. Segala daya upaya telah diupayakan untuk mendapatkan sesuatu tetapi tidak pernah kunjung tiba. Akhirnya yang terjadi adalah rasa bosan, tidak mau lagi untuk berdoa, tidak mau lagi ke gereja, apalagi kalau dia sudah mulai mempertimbangkan tetangga dan mungkin orang-orang lain. Orang lain saja tidak pernah ke gereja, sementara hidupnya jauh lebih bagus, lebih baik. Tetapi saya yang sepertinya setiap saat pergi ke gereja tetapi kok tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Persis bahasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka pertanyaan terus-menerus kita renungkan. Memang Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan. Tetapi kita selalu meminta dalam kuasa dan kasih Tuhan dan bukan atas paksaan kita. Kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan memberikan sesuatu di dalam kehidupan. Tetapi kita hanya memohon dan memohon terus-menerus. Lalu yang ketiga, yang paling ekstrim dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, justru seringkali kita merasa bahwa sudah tidak ada waktu untuk Tuhan, kita terlalu sibuk. Sehingga pada saat ditanya kenapa tidak pernah lagi ikut doa bersama baik di lingkungan rukun maupun pergi mengikuti perayaan hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Sibuk sekali, banyak sekali pekerjaan dan seterusnya. Tetap menjadi permenungan
bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Apakah kita yang harus menggariskan waktu bagi Tuhan? Ataukah kita mau dan ingin untuk menyesuaikan seluruh diri kita dengan segala keterbukaan kita untuk boleh senantiasa mensyukuri segala rahmat dan berkat-Nya. Dan dalam pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sudah mulai menggariskan penggarisan-penggarisan bagi Tuhan sendiri, maka jangan heran kalau Tuhan juga akan memberikan penggarisan karena kita sendiri telah membatasi hal itu dalam seluruh kehidupan. Kita bandingkan dengan dua tokoh dalam kitab suci, sikap batin yang dibuatnya. Dalam situasi yang paling berat, dia tetap percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan sungguh akan memberikan sesuatu yang paling baik, walaupun di luar kemampuannya. Maria sebagai seorang gadis perawan yang masih kecil pada saat itu tidak mungkin akan mengandung tanpa ada suami. Tetapi setelah berdialog dengan Tuhan, akhirnya dia menerima, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yusuf yang baru bertunangan dengan Maria pada saat itu, diajak oleh Tuhan untuk menerima Maria sebagai istrinya. Secara manusiawi tentu, dalam pikiran sehatnya pasti dia tidak mau. Secara manusiawi. Dia adalah keturunan raja. Lalu dia mau mengambil Maria sebagai istrinya yang dalam tanda petik tentunya belum hidup sama-sama sebagai suami istri. Tentu hal itu tidak mungkin apalagi Maria sudah mengandung. Apa kata orang? Dan banyak pertimbangan secara manusiawi. Tetapi bagi Yusuf hal itu disepelekan dalam arti bahwa dia sungguh merenungkan itu dan percaya bahwa yang dikatakan malaikat itu adalah benar dan akhirnya dia menerima Maria sebagai istrinya. Maka yang paling utama dan paling penting Bapak Ibu Saudara terkasih adalah bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan segala pengorbanan pergolakan batin untuk sungguh mengakui kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan. Hal itu hanya bisa ditemukan dalam keheningan seperti yang diperlihatkan oleh Yusuf dan Maria. Dalam keinginan hati Yusuf yang memungkinkan bimbingan dan suara Allah berkarya dalam dirinya. Keheningan hati Yusuf ini membuatnya sungguh dibimbing oleh Roh sendiri. Dan dengan demikian, ia menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat, Yusuf, dan dalam seluruh kehidupannya dengan segala daya upaya dan pekerjaan tetap memperjuangkan kehidupannya dan bersedia menerima Maria. Demikian pun Maria, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah dua tokoh gambaran yang diberikan kepada kita pada hari ini. Sejauh mana kita sungguh memiliki iman yang kokoh kuat seperti mereka ini, seperti Maria dan Yusuf, yang kita perjuangkan sungguh dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, kejujuran dan keterbukaan hati kita. Mari di depannya kita renungkan hal ini. Mudah-mudahan sepanjang minggu ini sampai pada hari Sabtu, di mana kita akan mengakhiri masa Advent dan sekaligus akan merayakannya malam Natal pada tanggal 24 malam. Moga-moga hati kita pun dan seluruh diri kita sungguh siap untuk menyambut kedatangannya yang tentu telah kita siapkan dengan baik. Membuka hati kita, memurnikan diri kita lewat pertobatan, dan saling memaafkan untuk semakin menemukan kekuatan. Dan dengan itu, karya penyelamatan Allah akan semakin nyata boleh kita alami. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita mengakuinya pada hari ini dan sebagai Allah beserta kita yang membawa keselamatan, dan semoga kita menerimanya sebagai teman di jalan hidup kita. Marilah kita berdoa kepadanya, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi gereja, para pemimpin, serta para warganya, ya Tuhan, semoga umat-Mu tetap terbuka untuk menyambut Yesus sebagai penyelamat dan penuntun kami. Dan semoga oleh kasih dan kejujuran kami, Engkau hadir bagi dunia dewasa ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Bagi semua orang di dunia ini, ya Tuhan, semoga oleh usaha kerasulan kami, serta kasih karunia Allah, semua orang mengenal dan menerima Engkau sebagai penyelamat yang memenuhi dan melampaui segala harapan dan usaha mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Bagi orang kecil dan miskin, ya Tuhan, semoga semua orang yang hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan kegelapan menyadari bahwa Allah mengasihi mereka dan memilih kaum kecil dan rendah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Bagi komunitas-komunitas Kristiani yang ada pada kita, ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kami selalu ada tokoh-tokoh yang penuh dengan semangat Kristus, yang tahu mengasihi sesama dengan sepenuh hati, serta dapat menjadi ilham kasih Tuhan kepada kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih bagi Ibu Like Uce dan juga Pastor Lukas Paliling. Semoga dengan bimbingan kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu, semakin melimpah bagi saudara-saudari kami yang sakit, melalui usaha yang dinyatakan kepadanya, sehingga mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, dan akhirnya boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau di dalam perayaan-perayaan dan juga di dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan. Berkati siapa saja yang mendampingi dan menyertai orang-orang sakit. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada hari Minggu Advent keempat hari ini. Demikianlah ya Bapa doa dan pengharapan kami. Semoga Tuhan Yesus Kristus bagi kami
yang akan kami rayakan di hari raya Natal yang sudah semakin dekat, justru semakin membuat kami siap sedia untuk menyambutnya. Dan dengan demikian perayaan yang kami rayakan pada tahun ini bukanlah suatu perayaan yang hanya menjadi dongeng indah di zaman kuno, melainkan suatu peristiwa yang berarti untuk sekarang, di mana kami akan senantiasa semakin menemukan kekuatan dalam diri Sang Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 233. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah perlambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah
kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan Maria dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini. Terlebih mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami juga. Mereka yang sakit. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
dan bersama roh. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.